Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saipullah dari Prodi Teknik Geologi ITB akan menyampaikan kuliah GL 5242 Eksplorasi Gunung Api dan Geotermal. Topik 3, penginderaan jauh radar untuk eksplorasi volkanik. Segmen 3, deteksi produk volkanik dengan citra radar. Pada segmen ini akan dijelaskan teknik sederhana untuk mendeteksi penyebaran produk volkanik berupa piroklastik dan lava yang akan dijadikan sebagai dasar dalam mengevaluasi sistem geotermal. Data yang akan digunakan berasal dari 3 sensor Synthetic Aperture Radar, SAR, yaitu JERS-1, ALOS Pulsar, dan RadarSat-1. JERS-1 atau Japanese Earth Resource Satellite 1 adalah satelit yang diluncurkan pada tahun 1992 oleh JAXA atau Japan Aerospace Exploration Agency yang pada saat itu disebut sebagai NASDA. Satelit ini membawa 3 instrumen pencitraan, yaitu sensor SAR L-band polarisasi HH, sensor optis nadir OPS, dan sensor side looking atau AFNIR. JERS-1 beroperasi sampai tahun 1998 dan masuk ke atmosfer pada tahun 2001. ALOS atau Advanced Land Observing Satellite merupakan satelit penerus JERS-1 diluncurkan pada tahun 2006. ALOS membawa 3 instrumen pencitraan, yaitu sensor SAR Pulsar L-band polarisasi penuh, sensor optis nadir AFNIR-2, dan sensor side looking PRISM. ALOS beroperasi sampai tahun 2011 akibat ada komponen yang bertubrukan dengan meteor. RadarSat-1 adalah satelit observasi bumi komersial pertama milik Kanada. Satelit ini membawa sensor SAR C-band untuk mendapatkan citra permukaan bumi dengan misi eksplorasi sumber daya alam dan memantau perubahan iklim global. RadarSat-1 beroperasi hingga tahun 2013. Prinsip sederhana dan mendasar dalam mengekstrak produk volkanik, terutama untuk gunung api kuarter, adalah dengan membandingkan 2 citra sebelum dan sesudah terjadinya event letusan. Misalnya, ada letusan terjadi pada saat TE. Maka produk volkanik bisa diekstrak dari citra menjelang letusan TE-1 dan setelah letusan TE+1. Perbedaan citra sebelum dan sesudah letusan diasumsikan sebagai produk volkanik akan valid apabila 2 atau lebih citra SAR yang digunakan memiliki path dan row yang sama. Jika tidak, maka perbedaan tekstur tidak hanya akibat produk letusan, tetapi bisa juga akibat dari distorsi geometri citra yang berbeda. Berikut ditunjukkan citra intensitas hamburan balik dari JERS-1 dan RadarSat-1 yang diurutkan berdasarkan waktu akuisisi untuk 4 event letusan di Gunung Merapi. Data secara temporal tersebut kemudian ditentukan pasangannya untuk didapatkan produk volkanik yang dihasilkan dari suatu letusan. Untuk kasus ini, ada 4 daur letusan yang terjadi di Gunung Merapi sejak tahun 1996 sampai dengan 2006 dan dipilih 7 pasangan data SAR untuk mengetahui produk letusan yang dihasilkan. Metode aritmatika sederhana bisa digunakan untuk mendelineasi produk volkanik yang dihasilkan oleh suatu event letusan dengan memanfaatkan data sebelum dan sesudah event. Misalnya, dengan operasi subtraksi atau rasio. Operasi rasio biasanya menunjukkan kontras tekstur yang lebih tinggi daripada subtraksi, di mana nilai pixel 1 merupakan background, sedangkan nilai yang lebih besar atau lebih kecil dari 1 merupakan signal. Sedangkan untuk operasi subtraksi, nilai pixel background adalah 0, sedangkan signal selain 0. Setelah operasi matematika, proses ekstraksi batas penyebaran produk volkanik bisa dilakukan, misalnya dengan metode klasifikasi maupun rekognisi fitur. Melalui proses klasifikasi maupun rekognisi fitur, signal akan terisolasi terhadap background, sehingga kuantifikasi produk volkanik bisa dilakukan.
Selain itu, analisis lebih lanjut bisa dilakukan terhadap fitur produk vulkanik yang terdeteksi. Berikut ditunjukkan citra radar satuan sebelum terjadinya letusan Merapi tahun 2006 dan citra radar satuan dengan PET dan RAW yang sama setelah terjadi letusan. Operasi rasio dilakukan terhadap dua citra tersebut yang menghasilkan citra rasio. Untuk mempermudah proses kuantifikasi, diperlukan proses ekstraksi, misalnya menggunakan rekognisi fitur vulkanik produk berdasarkan nilai digitalnya. Produk piroklastik dan lava terkadang menunjukkan kontras nilai digital seperti ditunjukkan oleh panah berikut. Apabila kontras nilai digital terjadi, maka proses rekognisi fitur sederhana menggunakan threshold B-level bisa digunakan untuk memisahkan antar produk vulkanik terhadap background. Gambar berikut merupakan sebaran aliran piroklastik berdasarkan operasi rasio dan rekognisi fitur selama periode intereruptif Gunung Merapi dari tahun 1996 sampai dengan 2006. Setiap produk letusan ditandai dengan warna yang berbeda untuk keperluan analisis lebih lanjut. Kuantifikasi geometri diperlukan untuk analisis lebih lanjut, seperti luas distribusi produk, panjang sisi poligon batas sebaran atau perimeter, jarak luncur, sudut dalam, dan arah runtuhan kubah lava. Kuantifikasi parameter tersebut bisa dilakukan untuk periode letusan-letusan lainnya, sehingga perubahan pola dan geometri produk letusan bisa dianalisis. Berikut ditunjukkan citra hamburan balik Allos Pulsar dengan akuisisi sebelum letusan besar Gunung Merapi pada tanggal 4 November 2010. Citra lainnya diakuisisi setelah terjadi letusan, menunjukkan tona gelap dengan tekstur halus yang berasal dari aliran piroklastik. Ekstraksi produk dengan operasi rasio dan rekognisi fitur menunjukkan produk vulkanik berupa aliran piroklastik dan tefra yang bisa dikuantifikasi berupa luas area, jarak luncur, sudut dalam, dan arah kolaps. Demikian kuliah GL5242 Eksplorasi Gunung Api dan Geotermal. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Terima kasih.